Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah penuh misteri, kisah tentang Nabi Khidir alaihissalam. Seorang nabi yang tidak hanya dikenal dengan kebijaksanaannya, tetapi juga dengan rahasia besar yang menyelimuti keberadaannya. Bersiaplah, karena kisah ini akan membuka wawasan kita tentang ilmu Allah yang begitu luas. Sebelumnya kita perlu tahu dulu siapakah sebenarnya Nabi Khidir alaihissalam tersebut. Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang nabi yang diceritakan dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Kahfi. Beliau disebut sebagai hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat dari sisi kami, dan telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Nama beliau tidak secara eksplisit disebutkan dalam ayat tersebut, tetapi para ulama sepakat bahwa sosok ini adalah Nabi Khidir alaihissalam. Beliau memiliki ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, bahkan oleh Nabi Musa alaihissalam sekalipun. Kisahnya dimulai dengan perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menemui Nabi Khidir dan belajar darinya. Sebuah pertemuan yang akan menjadi salah satu kisah terpenting dalam Al-Quran. Kisah ini diceritakan dengan sangat indah dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82. Nabi Musa alaihissalam diberitahu bahwa ia akan menemukan Nabi Khidir di tempat bertemunya dua lautan atau Majma'ul Bahrain. Setelah perjalanan panjang, Nabi Musa akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir. Namun Nabi Khidir memberikan syarat sebelum Nabi Musa bisa belajar darinya. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu sabar bersamaku, dan bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang belum kamu tahu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 67-68. Nabi Musa berjanji akan bersabar, tetapi perjalanan mereka membuktikan sebaliknya. Berikut adalah 3 peristiwa utama yang terjadi. Yang pertama, merusak perahu yang mereka tumpangi. Bayangkan, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam menaiki sebuah perahu milik orang miskin. Pemiliknya begitu ramah memberikan tumpangan tanpa meminta imbalan. Namun, tiba-tiba Nabi Khidir membuat lubang pada perahu itu hingga air masuk. Nabi Musa langsung bereaksi, "Mengapa engkau melubangi perahu itu untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat kesalahan besar." Quran Surat Al-Kahfi ayat 71. Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa tentang janjinya untuk tidak bertanya. Beliau berkata, "Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Nabi Musa pun meminta maaf dan melanjutkan perjalanan. Hikmahnya, belakangan Nabi Khidir menjelaskan bahwa perahu itu milik orang miskin yang mencari nafkah di laut. Ada seorang raja zalim yang mengambil semua perahu layak pakai di wilayah itu. Dengan merusak perahu tersebut, Nabi Khidir sebenarnya menyelamatkan mata pencaharian pemiliknya. Terkadang sesuatu yang terlihat buruk adalah bentuk perlindungan Allah yang lebih besar. Kisah yang kedua adalah membunuh seorang anak muda. Perjalanan berlanjut dan Nabi Khidir melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan, yaitu membunuh seorang anak muda yang tidak bersalah. Nabi Musa alaihissalam tak dapat menahan dirinya. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih tanpa alasan yang benar? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Quran Surat Al-Kahfi ayat 74. Sekali lagi Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa tentang janjinya untuk bersabar. Hikmahnya, Nabi Khidir kemudian menjelaskan bahwa anak tersebut kelak akan tumbuh menjadi pribadi yang durhaka kepada orang tuanya yang soleh. Allah menggantikan anak tersebut dengan yang lebih baik bagi mereka. Ini adalah pelajaran besar. Allah mengetahui apa yang terbaik, bahkan jika kita tidak memahaminya. Kisah yang ketiga adalah mendirikan tembok di desa yang tidak ramah. Di desa terakhir, penduduknya sangat tidak ramah. Mereka menolak memberi makan atau menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Namun, ketika mereka melihat sebuah tembok yang hampir roboh, Nabi Khidir justru memperbaikinya tanpa meminta imbalan. Nabi Musa kembali heran. "Jika engkau mau, tentu engkau bisa meminta upah untuk itu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 77.
Inilah akhir perjalanan mereka. Nabi Khidir menjelaskan bahwa tembok itu milik dua anak yatim yang ayahnya adalah orang soleh. Di bawah tembok tersebut tersimpan harta warisan yang Allah jaga hingga mereka dewasa. Dengan membangun kembali tembok itu, Nabi Khidir memastikan harta tersebut tidak diambil oleh orang lain. Hikmah dari kisah ini adalah pentingnya berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Allah selalu menjaga hambanya yang bertakwa, bahkan dalam situasi yang tampak tidak adil. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Nabi Khidir masih hidup hingga sekarang? Inilah misteri besar yang terus menjadi bahan diskusi para ulama. Ada beberapa pandangan terkait hal ini. Yang pertama, Nabi Khidir diberi umur panjang oleh Allah. Sebagian ulama percaya bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga kini karena tugasnya belum selesai. Dalam beberapa riwayat, Nabi Khidir disebut memiliki tugas khusus dari Allah untuk menjaga keseimbangan dunia, yaitu melaksanakan tugas-tugas yang menjaga keadilan dan keseimbangan, seperti melindungi yang lemah, mencegah kezaliman, dan memperbaiki kerusakan. Meskipun tindakan tersebut seringkali tampak tidak masuk akal pada pandangan pertama. Yang kedua, kisah pertemuan ulama dengan Nabi Khidir. Ada banyak cerita dari ulama dan orang-orang soleh yang mengaku pernah bertemu Nabi Khidir di tempat-tempat tertentu. Misalnya, Imam Nawawi pernah menyebutkan bahwa Nabi Khidir sering membantu orang-orang yang membutuhkan di saat genting. Yang ketiga, ya hanya Allah yang tahu. Namun, sebagian ulama juga berpendapat bahwa keberadaan Nabi Khidir alaihissalam adalah rahasia Allah. Jika beliau masih hidup, maka itu sebagian dari kekuasaan Allah. Nah, hikmah dari kisah Nabi Khidir alaihissalam ini adalah, sahabat, kisah ini mengajarkan bahwa ilmu Allah itu sangat luas dan tidak semua hal dapat kita pahami dengan akal manusia. Ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit atau tampak buruk, kita harus bersabar dan percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik. Ingatlah firman Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Sahabat, misteri Nabi Khidir alaihissalam adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Apakah beliau masih hidup atau tidak? Yang pasti, kisahnya penuh hikmah dan pelajaran. Mari kita ambil pelajaran ini untuk memperbaiki diri dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jika sahabat suka dengan cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.